Lagi terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Habibuna sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, al-habaibul kiram, al-ulama wal iqam, hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di mana kita pada siang hari ini bersyukur kepada Allah dapat melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam kegiatan ini mudah-mudahan kita sabarataan mendapat rahmat dari Allah, mendapat ridha dari Allah, dan mendapat berkah syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu wal hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ulun mengucapkan ribuan terima kasih kepada pian beradaan yang telah hadir di dalam pelaksanaan peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dilaksanakan oleh Majelis Ta'lim Nurul Mustafa Seragaman Pulau Sebuku, yang mana dalam hal ini ulun sebagai pimpinan majelis mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sampian beradaan, wabil khusus kepada Al-Mukarram Al-Habib Burhan bin Abdul Ghadir Al-Idrus, yang mana telah sudi memenuhi hajat kami, undangan kami dalam rangka untuk nantinya akan memberikan tausiah kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau menjadi ilmu dan menjadi amaliyah, menjadi kebajikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ulun atas nama seluruh majelis, dari anggota majelis dan beserta dengan bapak-bapak dan dari majelis ibu-ibu, kami memohon maaf jika seandainya dalam pelaksanaan ini terdapat ada sesuatu kekurangan yang tidak berkenan di hati para saudara-saudara, bapak, ibu-ibu, yang mana mungkin ada kekurangannya dan lain sebagainya. Sekali lagi minta halal, minta maaf dan minta reda, dan ulun sebagai pimpinan majelis juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jamaah yang mana telah sudi untuk berjuang membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini, sehingga pada hari ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga ibadah-ibadah kalian, ibadah kita semua, amal baik kalian, perjuangan kalian menjadikan kebajikan, menjadikan bukti bahwa sampean dan kita semua menjadi saksi dalam kegiatan ini, tanda kita mahabbah, cinta, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan kerinduan itu membuat hati kita selalu merasa dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya rindu itu bukan sekadar lidah, tetapi yang namanya rindu itu adalah terletak di dalam hati sanubari kita yang disebut dengan hati nurani. Dan di dalam hati nurani di situ juga ada tersimpan yang disebut dengan rohaniyah. Letaknya nurani adalah di rohaniyah seseorang. Oleh karena itu timbulnya rasa cinta, timbulnya rasa sayang adalah terletak di nurani, yang mana nurani ini hubungannya kepada rohnya Rasulullah,
kepada nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan antara roh kita dengan roh baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini kita yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan mendoakan orang-orang yang mau membunuh aku atau orang-orang yang mau mencelakakan aku, karena doaku aku simpan buat saudara-saudaraku. Kata sahabat, ya Rasulullah, apakah kami ini bukan saudara kali, saudara sampean? Oh ya Rasulullah, la, bukan, kamu adalah sahabatku. Siapa ya Rasulullah sahabat sampean itu? Saudara-saudara sampean itu siapa ya Rasulullah? Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudaraku yang aku maksud ini adalah dia hidupnya sesudah aku tidak ada lagi, bahkan ratusan ribuan tahun sesudah aku, tapi dia tetap cinta, tetap beriman dan taat mutabaah kepada aku, tetap mengikuti apa yang aku ajarkan. Itulah doa-doaku yang aku simpan buat mereka, sehingga walaupun ribuan tahun yang sudah lewat di belakang daripada aku, itulah sahabat-sahabatku kata Rasulullah, itulah saudara-saudaraku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka itu berhak menerima daripada doa-doa yang aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah selalu mendoakan buat umatnya, wabil khusus yang kehidupannya di masa di belakang, di masa yang akan datang. Karena kehidupan di masa yang akan datang sesudah Rasulullah itu bukan bertambah bagus, tapi bertambah merusut sampai akhir daripada akhir zaman nanti, apabila tidak ada lagi orang-orang yang berzikir kepada Allah dan berzikir kepada Allah dan mengucapkan kalimat tasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah atau la ilaha illallah muhammadur rasulullah, maka bumi dan langit akan bertangkup. Akan tetapi sebaliknya Rasulullah, apabila masih ada lagi yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah, bumi tidak akan bertangkup. Tapi dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya apabila sudah di masa akhir zaman, keimanan seseorang tidak ada lagi, masjid tidak ada lagi yang mensolati, suara azan tidak ada lagi. Pertama adalah Dajjal yang keluar. Yang kedua setelah itu adalah 40 tahun Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. 40 tahun lamanya bumi ini merdeka, bumi ini aman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu datang lagi daripada grup Ya'juj wa Ma'juj, sehingga terjadilah yang namanya bencana, hancurlah bumi ini. Karena apa? Karena tidak ada lagi satupun yang mengucap kalimat la ilaha illallah. Siapa yang beriman kepada Allah, para ulama, orang-orang yang saleh, mereka semua adalah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Yaitu dengan angin yang membuat orang-orang yang beriman itu tertidur sehingga selajur meninggal dunia, mati. Jadi rata-rata diambili semua orang-orang yang berimannya. Oleh karena itu kita semua ini adalah dengan berkah tawasul. Kenapa? Karena tanggung jawab daripada Rasulullah SAW untuk selalu memberikan doa yang di bawah langsung oleh Rasulullah itu 1000 tahun dikatakan ulama. Kemudian para sahabat itu adalah 400 tahun. Setelah itu para ulama, para pengikut Rasulullah, tabi'in, yaitu orang-orang yang mengikut daripada sesudah sahabat itu 40 tahun, sedangkan ini 3 tahun daripada 40 tahun. Siapa lagi yang bisa menahan ini? Yang bisa menjalankan tugas-tugas sebagai amanah untuk
menghindari bencana-bencana, yaitu mereka-mereka yang kuat berwasilah hanya dengan kekuatan tawasul kepada para orang-orang yang beriman terdahulu, terutama kepada baginda, para sahabat, para aulia, para sahabat, para dzurriyyah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua itulah yang menjadikan wasilah untuk masih bumi ini masih bisa bertahan. Mereka masih bisa penduduknya masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu masih banyak lagi ahlul bait yang berjuang untuk memperjuangkan dari datuknya, yaitu berjuang demi agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka akan ada lagi, habislah, tamatlah riwayatnya. Dikatakan kalau bintang itu adalah sebagai penerang daripada penduduk langit, sedangkan ahlul bait dzurriyyah daripada Rasulullah adalah penerang bagi agama yang ada di bumi, yaitu kepada umat manusia dan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama mereka masih ada, damai insyaallah. Tapi akan tetapi biasanya dihabisi. Jangankan para habaib, al ulama warasatul anbiya, para ulama pun akan dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita semoga anak menambahkan kiamat, arahkan anak kita di jalan agama. Dididik mereka dengan didikan agama. Karena tanggung jawab kita, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini ditugaskan ada 5 macam. Kun aliman, ujar Rasulullah, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatakhlik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan diri kamu, jadilah kalian itu sebagai ulama. Kada sembarangan jadi ulama. Mbah stok mengaji 2-3 bulan, 6 bulan jadi ustaz. Setahun mengaji jadi syekh, itu lain. Setelah itu sisanya berguru di YouTube. Kada ada pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menuntut ilmu puluhan tahun aja belum tentu mempunyai gelar ustaz, apalagi kiai atau syekh. Ya Allah, ini bahaya. Atau dapat buku bacaan dibacai, setelah itu jadi kiai, jadi ustaz, bahkan ustaz wali dijuluki. Ya Allah, jangan. Siapa gurunya? Kemudian kitabnya yang diajarkan itu kita mau tabarkah? Adakah? Kemana sanadnya? Ada tahu kita, jangan diumpati. Kadang-kadang lihat buku fotokopi, setelah itu ajarkan ke orang lain. Ya Allah, naudzubillah. Ilmu tanpa guru itu adalah hantu gurunya. Al ilmu bila syekhu bahwa syaitan syekhu. Kadang-kadang kita kurang tuh bujur aja karena ini kada belajar disalahkannya. Nang pengarang kitabnya tuh nah ahli dalam ibadah, hatam tamat hafal Al-Qur'an sabijian. Jadi imam bukan hanya 10 tahun, 40-50 tahun jadi imam masjid dimanapun beliau berada. Selalu jadi imam karena beliau adalah hatam Quran, hafal Quran. Tasawufnya bukan langsung, beliau mengajarkan itu mulai dari fikih dan tasawuf, tauhid, kemudian mempelajari tasawuf, naik menaik. Setelah difotokopinya didapat dari mana ini, dari guru anu. Ya Allah, kasihan yang orang malah menyampaikan ilmunya tuh nah. Dicuntan, difotokopi, seorang seumur kada bisa berguru. Ulun contoh perguruan ulun aja almarhum Syekhna Kiai Sulaiman Tarif Kota Baru itu. Ulun 5 tahun belajar lawan sidin. Semuaan kitab sidin nang sidin itu ulun pelajari, tapi ulun kada pernah menyampaikan kepada masyarakat. Kenapa? Karena ulun khawatir bahwa kitab itu akan membahayakan. Di rumah ulun memiliki 2 bukunya. Langsung sidin nang memberi, kada manukar ulun, kada fotokopi, tapi langsung sidin nang memberi.
duduk berhadapan, bahkan musyafahah ketika menerima seluruh, mulai dari sifat 20, kemudian fikih, setelah itu amal ma'rifat, kemudian darun nafis, kemudian hikam, amalul yakin, ma'rifatullah, semua itu langsung diijazahkan oleh sidin. Dan ulun selalu sering berimaman lawan sidin, 4 berimaman sembahyang sidin tarawih, nah kayak orang sembahyang 5 waktu. Mungkin kita orang anom kada mampu mengumpati sidin. Kadang-kadang sidin sahajus sekali sama aman, membacanya alun. Kadang-kadang kita nak anom nih menahan jingkrak-jingkrak perjalanan, jarak aku paling 2-3 kali dalam setiap bulan puasa itu dalam 2-3 kali aja aku 4 berjamaah lawan sidin, sisanya kada sanggup. Kenapa? Selesainya jam 10 lewat rata-rata itu. Kitab sidin sampai saat ini diajarkan orang, dan nama ajarkan ada bersemayangan lagi. Ya Allah, dari siapa sih mengambil? Orang ini dari siapa mengambil? Lihat aja. Bila ada mengajar, bilanya orang itu kada baguru lawan sidin bujur-bujur, pastilah orang itu kualat. Pinagi gilaan karena sudah tua. Karena merusak citra seorang ulama yang sudah, apalagi ulama itu adalah termasuk waliullah, pasti akan kualat. Apalagi terhadap abah guru segumpul. Jangan sampai kita ada di hati kita menghina beliau atau menuduh beliau macam-macam, jangan. Atau menyamakan lawan diri kita, biasa aja guru. Jangankan guru sekumpul, abah guru sekumpul, guru-guru kita aja semuaan biar guru apa ngarannya tuh, guru Al-Quran tetap lebih mulia daripada kita, karena kita dapatnya ilmu dari mereka. Jadi jangan ada sedikit-sedikit di hati kita meremehkan. Kalau sampean meremehkan tentang perguruan, sedikit pun sampean tidak akan dapat sirnya, sampean tidak akan dapat berkah dari guru itu. Bahkan sebaliknya, apabila sampai ada dan ada sedikit menyamakan atau membiasakan sama lawan diri kita atau meremehkan, sampai mati sampean tidak akan dapat madad dari beliau, dan sampai mati sampean tidak akan dapat berkah dari guru tersebut. Oleh karena itu, kalau kita berguru, jangan sampai ada sedikit pun sama guru itu sangka buruk kepada guru-guru kita. Orang lain biar aja, karena lain muridnya umpamanya. Tapi seorang jangan umpat-umpatan menyambati, kalau perlu membela kita lawan guru kita. Kemudian itu mengajar susah, aliman tadi, mau tak aliman belajar karena mampu belajar itu susah, karena kitab juga, kitab memahami dulu, apalagi kitabnya kitab gundul tuh, dulu mempelajari nahu sarafnya, kemudian logatnya, balantiknya, balaganya, segala-galanya itu kada gampang ya deh. Puluhan tahun ngalim mencari, belum tentu jadi ustad. Karena sebabnya berat untuk ilmu. Yang taringan sedikit mustami'an, kayak buat pian mendengarkan di majelis, itu pun berat, karena berapa persen aja yang kita dengar. Kalau nya kada banyak ya sedikit, tapi insya Allah asalkan kita bujur-bujur ada aja masuknya. Asalkan kita minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku orang yang selalu ikhlas dalam menuntut ilmu, dan berikan rahmat serta berkah, dan agar bisa untuk menerima ilmu tersebut, kemudian aku bisa mengamalkannya dengan redamu ya Allah. Selalu berdoa kita, insya Allah. Nang kada mau dapat apa-apa, tapi cinta, yaitu senang, muhibban, mencintai. Aku suka melihat ikan menuntut ilmu itu, kata juga benar. Bukti suka apa? Macet kendaraannya, tulungi kendaraan kita. Habis minyaknya akan berduit, tukarkan minyaknya, itu tanda muhibban. Aman kada sekedar dimuntung aja, sayang kisahnya. Melihat alat di dalam majelis, ada baik kerusakan, tukarkan alatnya, itu tandanya muhibban. Kalau kada ada sama sekali, bohong muhibban tadi. Itu pangaramput ujar bahasa Banjar. Kisahnya aja cinta kepada orang yang dengan ilmu, orang yang menuntut ilmu, tapi kada ada perjuangan sedikit-dikit, itu pembohong, pendustaan. Ini dibuktikan dengan amaliyahnya, dengan gawiannya, tanda muhibban. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang kelima. Jadi orang yang kelima suka kada manau-nau, mendengarkan kada mau, pintar kada juga.
Bahkan Bahlul kada tahu dihukum sama sekali. Ini yang berbahaya. Patahlah kata Rasulullah, celaka ini orang. Kenapa? Ada mau menuntut ilmu agama padahal sudah ada. Alasannya kena hari kiamat, aku kada kau menuntut ilmu jar. Kenapa? Kada bisa, kada belandangan kada ada gurunya, pandus dah. Guru bilang jarungan di situ sini. Kada tahu dihukum agama. Orang yang kada tahu dihukum agama, kada mengerti tentang hukum agama, belajar kada mau, maka orang ini lihat dia sampai bungkuk, sholatnya kada istiqamah. Di mana wayah hendak? Di mana wayah hendak? Sholat 5 waktunya tuh nak kada istiqamah. Bila tak kena rajin mau sembahyang, bila tak kena kisah orang mati kita siksa, kita ajab mata utahan mana kisahnya. Ketakutan benar kamu dengan ajaran apa yang disampaikan Habib tadi. Setelah itu bang, takutannya itu seminggu aja. Itu wani pulang. Kenapa? Wani benar meninggalkan tugas yang diajarkan oleh Rasulullah, kemudian hukum yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan sholat, Allah yang memerintahkan puasa. Kenapa? Muyak benar jar guru ini sholat ketika sholat. Memang itulah orang Islam. Amun meninggalkan sholat berarti kada bujur-bujur Islam. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Amunnya kada mandiriakan berarti Islam jopang di KTP, tapi kada Islam diakui di dalam hukum agama. Kenapa sebabnya? Karena kada menggawi tugas sebagai orang Islam. Orang Islam itu 5 yang harus dijalankan. Tapi yang nomor 5-nya itu amunnya mampu, amunnya kada nang lainnya wajib dikerjakan. Inilah tanda orang yang selalu harus wajib menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ujar Habib kemarin, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Kenapa sebabnya? Mulai lagi halus dari bajali, dilajari zikir, kemudian dari ayunan dia nyanyikan tentang tauhid, tentang agama. Buangan lagu dangdut lawan anak tuh, silakan lagu rock. Oma ini ada tahu lagi sudah gana jingkrak. Alhamdulillah anakku pintar berjoget. Alhamdulillah jadi anak pintar berjoget. Alhamdulillah anakku hafal dah lagu rumah Isdahlia. Ning itu orang di alhamdulillah salah. Seharusnya alhamdulillah anakku hafal sudah. Alif qul huwallah, Fatihah, kemudian bacaan wudu, bacaan makan, bacaan guring dan lain sebagainya itu nang bersyukur kepada Allah, jangan urusan nang ada baik. Mantap anakku ya. Kenapa? Nang kayak playboy lagi halus. Nah itu kada boleh. Pokoknya jalan-jalan yang kada baik jangan dianggap itu beruntung, rugi. Kira-kira itulah awalan dari ulun. Mari kita dengarkan bersama nasihat ataupun mu'idah hasanah atau tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Fadil Al-Habib Burhan bin Abdul Qadir Al-Idrus pada Al-Mukarram Abdul Habib Padahal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad